teman-teman semuanya. Tahukah kamu bahwa hampir 2/3 dari seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air, di mana sekitar 71% air terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar. 3% air tawar tersebut terdiri dari air di danau, es di kutub, sungai, dan air di tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tapi, seperti yang kita tahu, meski digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis. Mengapa? Hal itu terjadi karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air, atau yang biasa disebut siklus hidrologi, merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapannya terdiri dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita bahas. Kita mulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi, di darat juga ada penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Lalu, uap air akibat penguapan-penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan hujan es. Lalu, setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau, sehingga menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian penjelasan tentang siklus air, semoga memudahkan kalian dalam memahami materi siklus air.